Sebelum aku mulai bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan dirinya, Min izinkan aku memperkenalkan sosok yang diam-diam mengubah hidupku. Namanya Tante Yuni, usianya 35 tahun. Seorang janda kaya yang tinggal sendirian di sebuah rumah besar bergaya modern minimalis. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik pakaian elegan dan mobil mewahnya, ia menyimpan kesepian yang begitu panjang. Tetangganya mengenalnya sebagai perempuan yang ramah, lembut, dan sangat dermawan. Tidak terhitung berapa banyak fakir miskin yang datang ke gerbang rumahnya dan pulang dengan bungkusan beras, uang belanja, atau makanan hangat. Ia membantu begitu ikhlas, seolah Allah menitipkan kebaikan di hatinya sejak dulu. Namun semakin besar hatinya, semakin sepi ruang dalam dirinya. Tidak ada yang menemaninya pulang. Tidak ada suara lelaki yang memanggil namanya. Tidak ada tangan yang menggenggam tangannya saat malam terasa terlalu panjang. Baginya, kesepian adalah tamu yang sudah tinggal terlalu lama. Dan di rumah sebesar itu, akulah satu-satunya orang yang paling sering ia temui. Sebelum kita lanjutkan secerita, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita seru lainnya setiap hari. Namaku Ardan, 26 tahun. 2 tahun lalu aku mulai bekerja di rumahnya sebagai asisten kebersihan. Dari awal aku tahu posisiku hanya seorang pekerja, tidak lebih. Tetapi ada sesuatu pada Tante Yuni yang selalu membuatku segan sekaligus hormat. Ia tidak pernah membentak, tidak pernah mengeluh, tidak pernah memperlakukan kami seperti bawahan. Ia memperlakukan kami seperti keluarga. Pagi itu seperti biasa aku datang lebih cepat. Matahari baru naik, halaman masih basah oleh embun, dan aku sedang menyapu teras ketika suara langkah pelan terdengar dari belakangku. Ketika aku menoleh, di sanalah ia berdiri. Tante Yuni, dengan pakaian olahraga sederhana warna pastel, rambut diikat rapi, dan wajah tanpa riasan yang justru membuatnya terlihat lebih muda, lebih alami, lebih mempesona. Ia menatapku lembut, seolah sudah memperhatikan sejak tadi. Ardan, kamu dari subuh sudah mulai kerja lagi ya? Suaranya sehangat matahari pagi. Aku menunduk sopan. Iya, Tante, tidak apa-apa. Ia menghela napas kecil, memandangku lebih lama dari biasanya. Kamu itu rajin sekali, tapi jangan terlalu memforsir. Kamu masih muda. Kalau capek bilang ke aku tidak mau kamu sakit. Ada nada khawatir yang tidak pernah sebelumnya ku dengar. Sebuah kepedulian yang terasa terlalu hangat untuk seorang majikan. Seketika dadaku terasa aneh, seperti ada sesuatu yang bergeser perlahan. Aku tersenyum gugup. Terima kasih, Tante. Ia melangkah melewatiku. Aroma parfumnya yang lembut mengikuti anginnya. Dan sebelum masuk ke mobil, ia menoleh sekali lagi dengan pandangan yang sulit kuartikan. Di momen itu aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan selama bekerja di rumah itu. Sesuatu yang akan mengubah hari-hariku berikutnya. Sejak pagi itu, ada perubahan kecil pada Tante Yuni yang tidak bisa kuabaikan. Sikapnya tetap lembut seperti biasanya, namun kini ada sesuatu yang berbeda. Ia lebih sering memperhatikanku, lebih sering berbicara, lebih sering memanggil namaku dengan nada halus yang entah kenapa membuat jantungku berdegup sedikit lebih cepat. Siang itu, setelah selesai membersihkan ruang tamu, aku menuju dapur untuk mengambil minum. Di sana ternyata Tante Yuni sedang menyiapkan sesuatu. Tangannya cekatan memotong buah, sementara musik instrumental mengalun pelan dari speaker kecil. Ia menoleh dan tersenyum. Ardan, sini, duduk dulu. Aku terdiam sejenak. Majikanku menyuruhku duduk. Tante, saya masih kerja. Sudah, sebentar saja. Suaranya lembut namun tegas. Kamu pasti haus. Akhirnya aku menurut. Ia menyodorkan sepiring buah segar dan segelas air dingin. Tangannya yang halus menyentuh piring itu ketika ia menyerahkannya. Sentuhan singkat yang tak seharusnya membuatku merasakan sesuatu. Tapi entah kenapa, membuatku salah tingkah. Kamu kerja keras sekali, dan ucapnya pelan sambil duduk di seberangku. Tante senang punya kamu di rumah ini. Kalimat itu sederhana, namun rasanya berbeda. Cara ia mengatakan, sorot matanya, seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar ucapan seorang majikan. Aku mencoba menahan gelombang gugup yang naik. Saya hanya melakukan tugas, Tante,
Ia tersenyum, senyum yang membuat ruang dapur yang dingin terasa lebih hangat. Kalau semua orang bekerja sejujur kamu, mungkin dunia ini jauh lebih ringan. Ucapan itu membuatku menunduk, malu campur bangga. Entah kenapa, ada rasa ingin membuatnya tersenyum lebih lama. Beberapa detik berlalu dalam hening yang aneh. Bukan canggung, tapi halus, seperti ada benang tipis yang perlahan mengikat antara kami. Sampai akhirnya Tante Yuni bersandar, memandang keluar jendela, dan berkata dengan suara yang lebih lirih. Kadang Tante iri lihat orang yang punya keluarga lengkap. Ia menelan napas dalam. Rumah besar ini terlalu sepi kalau malam. Tidak ada suara, tidak ada yang ajak ngobrol, tidak ada yang cerita apa-apa. Aku hanya diam, membiarkan kata-kata itu mengalir. Tante kan punya banyak teman, kataku pelan. Ia tersenyum pahit. Teman banyak, tapi pulang tetap sendiri. Kesepian itu tetap ada. Harta tidak bisa mengusirnya. Ada kesedihan dalam matanya. Sesuatu yang membuatku ingin berkata bahwa ia tidak sendirian. Bahwa ada aku, bahwa aku selalu ada di rumah ini. Namun bibirku menahan semuanya. Ia lalu memandangku lagi. Tatapan yang lembut, namun terasa begitu dekat. Ardan, Tante, terima kasih ya. Selama ini kamu yang paling bikin rumah ini hidup. Jantungku serasa jatuh. Kata-katanya menghantam sesuatu yang belum pernah ku sentuh sebelumnya. Siapa sangka, perhatian kecil itu justru membuatku semakin bingung. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya Tante Yuni rasakan? Dan apa yang sebenarnya mulai tumbuh di dalam diriku? Hari itu hujan turun sejak sore. Angin berembus kencang, membuat dedaunan bergetar dan suara rintik hujan terdengar sampai ke seluruh sudut rumah. Aku baru saja selesai memastikan pagar terkunci dan tanaman tidak roboh ketika lampu halaman tiba-tiba padam sebentar, lalu menyala lagi. Aku masuk ke rumah dengan mantel plastik yang masih basah. Dan saat melepasnya, aku melihat Tante Yuni berdiri di ruang tamu dengan wajah sedikit cemas. Ardan, panggilnya. Lampu berkedip berkali-kali. Tante takut listriknya bermasalah. Aku mendekat sambil menyekat tetesan air di leherku. Tenang, Tante. Sepertinya hanya korsleting kecil. Biar saya cek. Namun sebelum aku berbalik, ia menahan lenganku. Sentuhan halus, tetapi membuatku terhenti seketika. Ardan, jangan naik ke loteng dulu. Anginnya kencang. Nanti kamu jatuh. Nada khawatirnya begitu jelas, begitu tulus. Seakan tidak rela jika aku terluka sedikit saja. Aku tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Tante. Saya akan hati-hati. Ia melepaskan tanganku perlahan, tapi sorot matanya tetap mengikuti setiap gerakanku. Aku naik ke loteng, memeriksa MCB dan kabel, lalu memperbaiki sekring yang longgar. 15 menit kemudian aku turun kembali. Tante Yuni langsung menghampiri. Kamu tidak apa-apa? Aman, Tante. Ia menghela napas lega, seolah beban berat terangkat dari dadanya. Lalu ia berkata, Tante bikinkan kamu minuman hangat ya. Kamu pasti kedinginan. Tanpa sempat menolak, ia berjalan ke dapur. Aku mengikuti pelan. Dan di sana, dalam cahaya hangat lampu gantung, aku melihat sosoknya mempersiapkan minuman untukku. Tangannya lincah, wajahnya serius, tetapi matanya penuh perhatian. Ia menyodorkan secangkir coklat panas. Kami duduk berhadapan. Hujan deras menjadi latar suara yang menenangkan. Ardan, panggilnya lagi, kali ini lebih lembut. Kalau kamu punya masalah atau butuh sesuatu, bilang sama Tante ya. Kamu sudah seperti keluarga. Aku menatapnya. Kata-kata itu menenangkan namun sekaligus membuat dada terasa aneh. Keluarga, tapi entah kenapa, cara ia menatapku tidak terasa seperti ibu pada anak. Ada sesuatu yang jauh lebih hangat, lebih halus, lebih dekat. Tante terlalu baik sama saya, kataku pelan. Ia tersenyum lirih. Kebaikan itu hak semua orang, dan tidak peduli kamu siapa. Hening beberapa detik, hanya ada suara hujan, dan tatapannya yang tidak berpaling. Lalu tiba-tiba listrik padam. Ruangan langsung gelap. Tante Yuni tersentak kecil dan tanpa sadar meraih lengan dan bahuku, memeluk secara refleks. Tubuhnya hangat,
dekat, dan aku bisa merasakan getaran halus dari napasnya. Maaf, Tante kaget, bisiknya pelan namun jelas. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa berkata apa-apa. Yang tersisa hanya kenyataan bahwa dalam gelap itu, jarak kami hilang begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar bahwa hubungan kami tidak lagi sama. Setelah malam listrik padam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Pelukan singkat Tante Yuni, meski terjadi karena kaget, meninggalkan jejak hangat yang terus teringat. Sejak saat itu aku merasa lebih berhati-hati saat berada di dekatnya. Bukan karena takut, tetapi karena aku mulai merasakan sesuatu yang tidak seharusnya seorang pekerja rasakan kepada majikannya. Keesokan paginya, saat aku sedang menyiram tanaman, Tante Yuni keluar dengan gaun rumah sederhana warna krem. Rambutnya tergerai lembut, wajahnya tampak lebih segar setelah tidur panjang. Ia tersenyum ketika melihatku. "Pagi, Arden." "Pagi, Tante." Tapi senyumnya hari itu berbeda. Seolah ada sesuatu yang ikut terbawa dari malam sebelumnya. Pandangannya hangat, sedikit canggung, namun tidak menjauh. Ia mendekat, berdiri hanya beberapa langkah di depanku. "Kamu semalam tidak bisa tidur ya?" tanyanya pelan. Aku terkejut. "Tante tahu?" Ia mengangguk kecil. "Tante dengar kamu beberapa kali turun ke dapur ambil air. Tante pikir kamu masih kaget soal listrik." Aku tidak menyangka ia memperhatikan sampai sedalam itu. "Saya cuma memastikan semua aman, Tante," jawabku. Tante Yuni menatapku lama, tatapan yang membuatku sulit mengalihkan pandangan. "Arden, kamu itu terlalu memikirkan orang lain. Kadang, pikirkan juga dirimu." Ucapannya membuat dadaku menghangat. Ia kemudian berjalan ke ayunan taman dan duduk, menatap bunga-bunga yang basah oleh sisa hujan. "Duduk sini sebentar," katanya sambil menepuk sisi ayunan. Aku ragu, tapi ia menatapku dengan lembut. Akhirnya aku duduk di sampingnya, menjaga jarak sopan seperti biasanya. Namun angin pagi membawa aroma parfumnya yang membuatku semakin gugup. Ia berbicara pelan, seolah membuka sesuatu yang sudah lama ia pendam. "Arden, kamu tahu tidak, sejak suami Tante meninggal, tidak ada lagi yang peduli sama hal-hal kecil yang Tante lakukan. Tidak ada yang menanyakan apakah Tante sudah makan, sudah istirahat, atau butuh ditemani." Aku mendengarkan tanpa menyela. Nada suaranya begitu jujur. "Kamu mungkin tidak sadar," ia menela napas perlahan, "tapi kehadiranmu membuat rumah ini tidak terlalu sepi lagi." Kata-katanya membuatku menunduk. Ada sesuatu yang berputar di dadaku, sesuatu yang berusaha aku tahan sejak lama. "Tante, kalau Tante butuh teman cerita, saya selalu ada." Ia menoleh, tatapannya membesar sedikit, seperti kaget namun bahagia mendengarnya. "Makasih, Arden," katanya lirih. Tante jarang merasa sedekat ini dengan seseorang. Lalu ia melakukan sesuatu yang membuat waktu serasa berhenti. Ia menyentuh punggung tanganku. Pelan, ringan, tapi jelas terasa. Sentuhan itu bukan sentuhan seorang majikan. Bukan juga sentuhan kasual. Ada kehangatan lain di dalamnya. Sesuatu yang membuat seluruh tubuhku kaku sekaligus bergetar. "Arden," suaranya lebih lembut dari sebelumnya. "Tante percaya sama kamu." Aku menelan ludah, berusaha menjaga nada suara tetap normal. "Saya juga percaya sama Tante." Dan di momen itu, di taman yang masih basah oleh hujan, aku menyadari sesuatu. Perasaan yang selama ini coba kuabaikan, ternyata sudah tumbuh lebih jauh dari yang kukira. Beberapa hari setelah kejadian di taman itu, suasana rumah berubah menjadi lebih hangat. Tante Yuni terlihat lebih sering berada di ruang terbuka, seolah menunggu momen untuk sekadar berbincang denganku. Ia tidak lagi menjaga jarak seperti dulu. Bahkan, ada kalanya ia memanggilku hanya untuk menanyakan hal kecil yang seharusnya tidak perlu ia tanyakan. Sore itu, ketika matahari mulai turun, aku sedang merapikan gudang kecil di samping rumah. Pintu terbuka sedikit, membiarkan udara sore masuk bersama aroma tanah basah. Tiba-tiba suara langkah pelan terdengar dari belakangku. "Arden," panggil Tante Yuni. Aku menoleh. Ia berdiri di ambang pintu, mengenakan baju rumah sederhana warna biru langit. Cahaya senja membuat wajahnya tampak tenang namun sekaligus cantik, dengan cara yang sulit dijelaskan. "Tante butuh bantuan?" tanyaku. Ia tersenyum lembut.
Tidak, Tante, cuma ia ragu sejenak, ingin ditemani sebentar. Aku berhenti bekerja. Di mana, Tante? Ayo ke balkon belakang. Anginnya enak. Kami berjalan bersama, menjaga jarak namun tetap dekat. Di balkon, suara burung pulang terdengar samar, sementara angin membawa wangi dedaunan. Kami duduk berdampingan, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk merasakan kehadiran satu sama lain. Beberapa menit berlalu tanpa kata. Lalu Tante Yuni perlahan berkata, "Arden, kamu pernah merasa takut kehilangan seseorang?" Pertanyaannya membuatku menoleh. "Saya pernah," jawabku, "kehilangan ayah waktu kecil." Ia mengangguk pelan. "Tante juga pernah merasa itu. Dan sejak Supri, suami Tante, pergi, Tante pikir hati ini sudah mati. Tante sudah tidak bisa merasakan apa-apa lagi." Aku diam, menunggu kata berikutnya. Tapi beberapa waktu terakhir, ia menarik napas panjang. "Tante merasa sesuatu berubah." Aku menelan ludah. "Berubah bagaimana, Tante?" Ia memandangku. Tatapannya lembut namun serius, seolah ia sedang mempertimbangkan setiap kata sebelum keluar. "Tante merasa ada seseorang yang membuat hati ini hidup lagi." Jantungku berdetak keras. Sore itu tiba-tiba terasa lebih sunyi, seolah dunia memusatkan suaranya pada kalimat itu saja. "Apa orang itu?" Aku bingung melanjutkan. "Membuat Tante bahagia?" Ia tersenyum kecil, tapi senyum itu bergetar. "Iya, sangat." Aku menunduk, mencoba mengatur napas. Perasaan asing itu kembali muncul, hangat, takut, bahagia, tapi tidak berani. Tante Yuni menatap jauh ke langit sore sebelum berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Arden, kalau saja kamu tahu bagaimana perasaan Tante sebenarnya." Aku terkejut. Kata-kata itu mengalir begitu lembut, namun terasa sangat dekat. Terlalu dekat. "Tante," ucapku lirih, "apa perasaan itu tentang saya?" Ia terdiam. Tatapannya bergerak ke arahku. Tidak ada penolakan. Tidak ada kemarahan. Hanya sepasang mata yang akhirnya berani menunjukkan kejujuran yang selama ini ia sembunyikan. Lalu perlahan, ia mengangguk. Anggukan yang membuat seluruh dunia terasa berubah. Anggukan yang membuka pintu baru dalam hidupku. Anggukan yang menandai bahwa batas antara majikan dan pekerja itu mulai benar-benar lenyap. Setelah Tante Yuni mengangguk pelan sore itu, suasana di balkon berubah menjadi sangat hening. Bukan hening yang membuat canggung, tetapi hening yang justru terasa menenangkan, hangat, dan jujur. Aku bisa merasakan angin menyentuh kulitku, tetapi rasa gugup dalam dadaku jauh lebih terasa. Aku menatapnya, mencoba memastikan apakah anggukan itu bukan sekadar salah paham atau perasaanku saja. Namun mata Tante Yuni tetap menatapku, lembut dan berani. "Arden," suaranya pelan, seperti takut suaranya sendiri terdengar. "Tante tidak pernah merencanakan ini. Tidak pernah berpikir akan menyukai seseorang lagi, apalagi seseorang seperti kamu." Aku menelan napas. "Seseorang seperti saya?" Ia tersenyum tipis. Ada getir yang samar. "Kamu lebih muda, kamu pekerja di rumah ini, dan Tante selalu merasa tidak pantas berharap lebih." Aku menggeleng pelan. "Tante orang baik, siapapun pasti bisa menyayangi Tante." Ia menatapku lama, dan dari tatapan itu aku bisa melihat sesuatu yang lebih dari sekadar simpati. Ada kerinduan, ada kesepian yang selama ini ia pendam, dan ada perasaan yang ia coba tahan selama bertahun-tahun. "Apa kamu marah?" tanyanya ragu. "Atau kamu merasa risih?" Aku tersentak kecil. "Tidak, Tante, bukan begitu. Saya hanya tidak menyangka." Tante Yuni menarik napas panjang, seolah melepaskan beban yang sangat lama ia pikul. "Tante tahu batasnya. Arden, kamu tidak wajib membalas perasaan Tante. Tante hanya ingin jujur. Setidaknya sekali saja dalam hidup, Tante ingin mengakui apa yang Tante rasakan." Ada getaran pada suaranya. Ketulusan yang membuatku merasa ikut tersentuh. Aku menunduk, berpikir keras. Namun semakin aku mencoba mengabaikan perasaanku sendiri, semakin jelas bahwa ada sesuatu dalam diriku yang tidak bisa kusangkal. "Tante, saya juga merasa berubah akhir-akhir ini."
Tante Yuni terdiam, seolah detak jantungnya sendiri berhenti sejenak. Saya tidak tahu apa itu cinta atau hanya rasa nyaman, lanjutku pelan. Tapi saya tahu, saya selalu ingin melihat Tante tersenyum. Saya selalu merasa ingin melindungi Tante. Dan hati saya, entah kenapa ikut hangat kalau Tante dekat. Tante Yuni memejamkan mata sebentar, menahan emosi yang bergejolak. Ardan, suaranya bergetar halus. Ia mendekat sedikit, tidak menyentuhku, namun jaraknya kini hanya sejengkal. Cukup untuk membuatku merasakan wangi lembut parfumnya yang begitu khas. Kamu tahu, katanya sambil menatapku penuh makna, Tante sudah lama tidak merasakan degup jantung seperti ini. Aku tersenyum kecil, gugup. Saya juga, Tante. Beberapa detik kami hanya saling menatap. Tidak ada kata-kata yang cukup tepat menggambarkan perasaan itu. Yang tersisa hanya dua hati yang saling menemukan ruang baru untuk merasa kembali hidup. Namun tiba-tiba, Tante Yuni bangkit dan berkata, Ardan, kalau kita melangkah ke arah ini, hidupmu akan berubah. Kamu akan dibicarakan orang. Kamu mungkin dianggap aneh karena memilih janda kaya yang jauh lebih tua. Aku ikut berdiri, menatap matanya dengan yakin. Tante, hidup saya tidak pernah bergantung pada pendapat orang. Yang penting saya tahu siapa yang ingin saya jaga. Tatapan Tante Yuni melembut, begitu lembut hingga membuat dadaku ikut mencair. Lalu ia berbisik, kalau begitu, apa kamu mau tetap ada di sisi Tante? Pertanyaan itu seperti menandai sebuah keputusan besar, sebuah batas yang jika dilewati, tidak akan bisa kembali seperti sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar siap menjawabnya. Pertanyaan itu masih menggantung di antara kami. Angin sore mulai berubah menjadi angin malam yang sejuk, menyapu rambut Tante Yuni yang tergerai lembut ke bahunya. Cahaya lampu balkon menerangi wajahnya, memperlihatkan kerentanan yang selama ini ia sembunyikan. Seorang wanita yang kuat di mata dunia, namun sebenarnya sangat kesepian di dalam hatinya. Aku berdiri di depannya. Dan untuk pertama kalinya, jarak di antara kami terasa bukan sebagai batas, tetapi sebagai jembatan. Tante, ucapku perlahan. Ia menatapku dengan mata yang hampir berair, seolah takut dengan jawaban apapun yang akan keluar. Saya mau ada di sisi Tante, lanjutku, bukan karena kasihan, bukan karena posisi atau keadaan, tapi karena saya benar-benar sayang sama Tante. Tante Yuni menutup mulutnya sebentar, menahan emosi yang hampir meletup. Ardan, kamu tidak perlu memaksakan diri. Saya tidak memaksa, Tante. Aku mendekat setengah langkah. Saya memilih ini. Butir air mata jatuh dari matanya, bukan sedih, tetapi lega. Ia menghapusnya cepat-cepat, seolah malu menunjukkan kelemahannya. Namun bagiku, itu justru membuatnya terlihat jauh lebih manusia, jauh lebih indah. Ardan, suaranya pelan dan bergetar, Tante takut kamu menyesal. Aku menggeleng. Tidak ada yang perlu disesali kalau kita sama-sama jujur. Hening sejenak, lalu perlahan, ia meraih tanganku. Bukan lagi ragu-ragu seperti sebelumnya. Sentuhannya mantap, hangat, meyakinkan. Kalau begitu, katanya lirih, mulai hari ini, jangan tinggalkan Tante lagi. Aku menggenggam tangannya balik. Saya tidak akan kemana-mana. Tanpa sadar, Tante Yuni mendekat dan menyandarkan kepalanya di dadaku. Gerakan lembut, tenang, dan penuh kepercayaan. Aku merasakan napasnya yang perlahan mulai stabil, menunjukkan bahwa beban bertahun-tahun itu akhirnya runtuh. Di tengah angin malam Surabaya yang tenang, aku memeluknya dengan penuh kehati-hatian. Tidak berlebihan, tidak melampaui batas, hanya cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak sendirian lagi. Malam itu menjadi penanda. Penanda bahwa hubungan kami sudah melampaui sekat antara majikan dan pekerja. Penanda bahwa dua hati yang sama-sama retak kini menemukan tempat untuk saling menyembuhkan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan kami berubah dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Orang-orang sempat membicarakan hubungan kami, tetapi aku tidak pernah goyah. Sementara Tante Yuni, ia justru semakin menghargai diriku, semakin percaya bahwa keputusan ini bukan kesalahan. Dan pada hari yang sederhana, tanpa pesta besar, tanpa kemewahan yang berlebih, kami mengikat janji. Dengan cara tenang, tulus, dan penuh rasa syukur. Ia bukan lagi majikanku.
Ia adalah wanita yang kupilih untuk kujaga. Tante Yuni menatapku usai akad kecil kami, tersenyum dengan mata berbinar. Ardan, katanya pelan. Ya, Tante. Terima kasih sudah memilih hati ini. Aku menjawab lembut, terima kasih sudah membuka pintu itu. Dan di detik itu, aku tahu perjalanan kami baru saja dimulai.